Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan-akan yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantikan ya. Setelah tadi seharian kita ngebolang, cari ini nih, sayur genjer ya. Sekarang kita mau nyobain kelezatan sayur genjer. Nah, kita itu menyebutnya sayur genjer itu gendot. Nah, jadi ini gendot kita ambil dari rawa, tadi dari sawah, potong kecil-kecil lalu direbus. Nah, cara merebusnya itu kan kalau saya masukkan air dulu, setelah air mendidih lalu masukkan ini gendot genjer. Nah, kira-kira sudah lembut, lunak, baru diangkat. Setengah matang bisa, lunak juga bisa, tergantung ya. Itu dikira-kira aja. Nah, sekarang kita itu mau makan genjer dengan nih sambal tomat, mantap ya kan, asli tuh lihat ya kan, menarik sekali kan sambal tomat. Nasinya ada, genjer sambal tomat ada, biar murni sengaja nih. Tuh, ada ayam kesukaan nah saya, tahu kesukaan istri saya nih kalau tahu. Nah, sekarang nanti lauknya ini nih, ada pisang galunggung. Kemudian ini ada pisang merah. Ini yang punya pisang segini mantep banget ya, pisang galunggung. Kan, kalau ini pisang merah. Oke. Sekarang bismillah, sebelum makan tentu sebagai seorang muslim harus berdoa dulu. Doa yang paling mudah, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ada yang menambahi Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar, yang artinya supaya makanan kita ini semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, baca doa dulu. Nah, sebelumnya mohon maaf nih kalau adab-adab di dalam makan itu tidak sesuai dengan anutan agama kita, karena maklum ini makan buat konten, jadi kita intinya itu mau ngebahas tentang genjer ini kayak begitu. Nah, kalau masalah khasiat genjer akan itu bisa melihat pada video-video kita berikutnya ya kan, tentang khasiat genjer, kandungan genjer dan lain-lain. Sekarang kita mulai makan dari genjernya dulu nih. Ini direbus tadi nggak lama, paling 5 menit. Setelah air mendidih ya, cobain. Enak nih. Ada rasa manisnya. Ini pohon sama daunnya. Kalau ini bunganya nih. Bunganya ya ada, biasanya ada kletus-kletusnya. Tuh. Enak. Ada sedikit pahitnya, tapi pahit enak. Khasiatnya juga mantep kan. Saya tuh tadi cari referensi nih. Itu khasiatnya ada 10 khasiat daun genjer. Kandungan berkhasiatnya ada 18 kandungan nutrisinya. Itu cara masak juga banyak, jadi nggak perlu diragukan lagi ya, cek sama video saya yang lain. Sekarang kita coba nikmati sama coel sambal tomat. Pedes. Lupa nggak bawa sendok. Ketika makan seperti ini, sebagai seorang muslim tentu harus jangan sampai kehilangan fokus. Fokus kita bukan menikmati makanan semata, tetapi fokus kita adalah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu ingat bahwa Allah adalah Al-Mut'im, yang memberi makan, Ar-Razzaq, yang memberi rezeki. Kira begitu. Jadi jangan sampai terbersih dalam pikiran kita bahwa ini semata-mata hanya ikhtiar kita saja. Enggak. Sarapan. Kebetulan belum makan. Sengaja kepengen nemani akan sarapan. Ya kan.
Sambelnya mantep. Nah, kalau sudah dileop kayak gini, atau udah direbus atau udah dikukus, itu bisa dimakan dengan sambal kayak gini, atau bisa dimasukkan ke dalam pecel, atau dimasukkan ke dalam karedok, atau dikombinasikan dengan makanan lainnya, sama enaknya. Tetap fokus, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kalau ada yang nanya, makan itu sebaiknya pakai tangan kayak gini atau pakai sendok? Tentu tergantung situasi dan kondisinya. Cuman kalau agar mau pakai tangan, itu dapat sunnah Rasul makan sama tangan. Itu satu. Yang kedua, dari segi kesehatan, tangan ini tuh membantu proses pembusukan ini nih. Jadi kalau makanan coba agan-agan cek. Kalau sudah kesentuh tangan itu mudah basi. Beda kalau kesentuh sendok. Jadi dengan kata lain, proses pencernaan makanan itu sudah dimulai sejak kita sentuh. Kita sentuh udah dimulai proses. Tapi kalau pakai sendok belum tentu. Itu yang kedua. Yang ketiga kan, rahasianya ini. Jadi ingat, kita makan ini kan mau syukur, mau menikmati makanan. Nah, kalau kita pakai sendok, seakan-akan kita itu nyuekin tangan kita. Tangan kita nggak ikut merasakan nikmatnya gendot. Ya kan? Tangan kita nggak diajak ikut merasakan nikmatnya makanan yang ada di meja makan kita. Langsung ada sendok. Sendok benda mati, bos. Tangan kita nih kasihan. Yang sudah seharian dia nyari makan, nyari apa, giliran makan dicuekin. Nah, itu kelebihan kalau pakai tangan. Dengan kata lain, kita mulai menikmati makanan udah sejak kita nyentuh makanan, ngambil gendot, col-col ke ini, semuanya ikut berproses di tangan. Masukkan, ada kolaborasi antara tangan dan mulut. Lalu ke sini, terus. Artinya apa? Artinya kalau akan makan dengan sendok, makan dengan sumpit, dan lain-lain itu, ada hak-hak tangan yang terlewatkan, kira-kira begitu. Ada hak-hak pertemuan antara tangan dengan mulut yang terlewatkan. Itu tentu kalau ngomongin kelebihan makan sama tangan. Kalau kelebihan makan sama sendok nanti lagi, bos. Ya kan, kita ini aja dulu. Bismillah. Lanjut, bos. Nah, kalau makan sama tangan, ini jari tangan kan ada 5. Ada sebagian ustadz yang mengajarkan, kalau makan dengan 1 jari, itu tandanya sombong. Misalnya kayak gini. Kelihatannya nggak masuk akal. Tapi faktanya pada kehidupan itu ada orang yang makan sama tusuk. Makan ditusuk set. Ditusuk set. Sombong amat. Kira-kira begitu. Kata sebagian ustadz. Ada yang mengajar tangan 2. Nah, kalau makan dengan tangan 2 ini kurang baik. Bisa dibilang juga makanan orang sombong, cuma 2. Kelihatannya mustahil makan dengan 2. Tapi banyak coba. Dengan berbagai alasan. Ada yang kayak gini. Ada yang menggunakan sumpit. Itu kan 2 juga. Nah, ini dia soal nyantai aja. Yang dianjurkan katanya sunnah Rasulnya pakai tangan 3 kayak gini. Nah, tangan 3, totol sambal, lalu makan. Somnya pedas banget. Nah, rasanya begitu. Nah, kalau yang 4 atau 5 ini serakah katanya. Nah, akan mau cari apa? Kalau pengen sehat, usahakan makan pakai tangan. Alasannya tadi, membantu proses pencernaan. Pengen mendapatkan sunnah Rasul, usahakan pakai tangan kalau masih bisa.
Kalau nggak bisa pakai tangan, nggak usah maksa juga, kayak begitu. Hmm. Nah, jadi ingat, kemarin saya sama teman-teman itu bercanda, nih, pertanyaannya. Coba, lebih utama mana ibadah sholat sama ibadah makan? Coba jawab. Ini apa ya? Oh, ini buah itu. Nah, benar. Maka ada yang menjawab, lebih utama makan. Alasannya, karena mereka itu ingat sama Rasulullah SAW ketika mau sholat belum makan. Makan aja dulu. Karena itu baru sholat. Tapi yang saya ingat, makanya sandal saya begini. Coba, orang nggak sholat itu nggak mati. Tapi kalau orang nggak makan, itu bisa mati. Kayak gitu. Artinya makan itu sesuatu bagian yang penting, sholat juga sangat penting. Nah, tinggal diatur waktunya aja lah, bos. Nah, kenapa? Kalau kita makan itu niatnya ibadah menjalankan perintah Allah kan salah memerintahkan, makanlah, minumlah, dan seterusnya kan. Yang kita lupa nggak bahan minum. Tadinya kita bahan minum itu yang dari air rebusan daun gendot ini. Lupa. Fakta ya, bahwa daun gendot itu enak buat dimakan. Itu udah kalau makan sama sambal, yang lainnya lupa. Cobain tahu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, nanti nih, cuci mulutnya ada pisang galunggung. Dalamnya kuning, bos. Ya. Ada pisang merah, ada buah salak, ada buah markisa, ada buah jeruk. Nah, bagi akan-akan yang kepengen tahu manfaat semua hidangan yang ada di sini, akan-akan itu bisa melihat beberapa video saya sebelumnya, ada insya Allah. Ya, sekarang intinya kita membuktikan bahwa gendot atau genjer yang direbus, dileo bisa dimakan dengan sambal sangat enak. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.